Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, amma ba'du. Datang ke MUI untuk berlomba, pulang-pulang membawa piala. Kenalkan, nama saya Rota, Ustadz cilik dari mu'alimin yang baik hatinya. Ada yang sudah kenal dengan saya? Alhamdulillah. Insya Allah di sini saya akan menyampaikan tentang peran dan partisipasi pemuda dan pemudi dalam dakwah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang dimuliakan Allah, segala puji hanya milik Allah. Salam dan salawat semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, penyelamat umat seluruh jagat, pemberi syafaat di hari kiamat, yang tak pernah meninggalkan sholat apalagi sampai berbuat maksiat. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah, berbicara tentang masa muda berarti kita bicara tentang masa-masa yang paling indah. Betul? Betul Pak? Betul. Pada saat itu, kekuatan ghirah dan dinamika seseorang telah mencapai puncaknya. Masa di mana kita penuh dengan rasa penasaran. Kalau kata Gen Z dan Alpha sih, hidup slow. Ada pepatah mengatakan, kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Betul pepatah seperti ini? Setuju dengan pepatah ini? Jelas-jelas ini sangat salah dan keliru. Tidak mungkin seseorang yang tidak pernah bersusah payah ketika masa mudanya dengan banyak menggali ilmu agama begitu saja masuk surga. Masa muda merupakan nikmat yang akan ditanyai dan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan beranjak kedua kaki anak Nabi Adam sebelum ia ditanyai tentang 4 hal, yaitu usianya untuk apa digunakan, masa mudanya untuk apa dihabiskan, ilmunya untuk apa diamalkan, serta hartanya dengan cara apa didapatkan dan untuk apa diamalkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, adalah sebuah kehidupan yang arif apabila seseorang menggunakan masa mudanya untuk kegiatan yang positif, terutama dalam konteks dakwah dan kebaikan. Karena dakwah merupakan kewajiban kita semua, termasuk menjadi kewajiban para pemuda dan pemudi Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah menjadi muda, Mas Bro, Mbak Bro yang sekarang masuk usia muda, adik-adik calon pemudi dan pemuda, lantas apa peranan dan partisipasi pemuda yang diharapkan dalam dunia dakwah? Sekarang ini pemuda yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa seakan lalai akan tugasnya. Kaum muda lebih banyak pegang HP daripada pegang Al-Quran. Lebih asyik TikTokan daripada pergi ke pengajian. Lebih asyik Facebookan, Instagram, YouTubean. Tapi sholat diakhirkan. Gimana Pak Mboten? Insya Allah pemirsa mboten ada yang begitu nggih. Kembali ke peran pemuda dalam dakwah. Di sini ada beberapa poin yang akan Ustadz Rota sampaikan agar para pemuda dan pemudi mampu berpartisipasi dalam dakwah. Yang pertama, belajarlah ilmu agama. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina la ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab. Yang artinya, katakanlah apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Berlandaskan ayat tadi, hendaknya para pemuda bersegera bersemangat mendatangi majelis-majelis ilmu agama atau di pusat dakwah lainnya. Menggunakan waktu luang untuk menghafalkan Al-Quran dan kitab-kitab para ulama. Yang kedua,
Yang keberapa bapak-bapak, ibu-ibu? Ya, yang kedua, berdakwah di jalan Allah. Setelah belajar ilmu agama, hendaknya para pemuda mampu menyampaikan dan mengajarkan ilmu yang sudah ia dapatkan. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 55, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minun. Yang artinya, dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu tetaplah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Yang ketiga, istiqomah di jalan dakwah. Tidak bisa dipungkiri, untuk bisa istiqomah di jalan yang lurus itu susah. Apalagi istiqomah di jalan dakwah. Akan banyak tantangan dan rintangan. Semoga kita bisa senantiasa bisa istiqomah di jalan dakwah. Amin ya rabbal alamin. Ada doanya nih. Ada yang hafal apa enggak? Ikuti saya ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kita sudah berada di akhir zaman. Tak ada pilihan lain selain menjadi umat Islam yang seutuhnya. Semoga kita senantiasa berada di jalan yang lurus, fokus dan jenius, tidak gampang mengikuti arus yang membuat kita terjerumus. Bukan orang yang suka modus, tapi rajin bertadarus. Semoga kita menjadi hamba yang taat, jauh dari maksiat, dan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad kelak di akhirat. Semangat berdakwah agar hidup kita berkah. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa saya sampaikan, karena waktunya terbatas. Insya Allah akan saya lanjut di lain waktu. Yang masih pengen mendengar ceramah Ustaz Rota bisa menghubungi di nomor HP 081 232 409 783. Catat ge. Thank you for your attention. Jazakumullah khairan. Tumbas urap ngangge duit sampun cekap nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.